Baik, kita mulai untuk gaya magnetik dari sub ketiga dari bab 3 untuk induksi magnetik, konsep induksi magnetik ya. Gaya magnet pada muatan bergerak. Ya, dalam hal ini kita ketahui bahwa muatan ada dua jenis ya, muatan positif dan muatan negatif. Nah, pada saat muatan tersebut bergerak di dalam medan magnetik homogen. Nah, sebagai contoh dalam hal ini ya dari gambar tersebut bisa kalian lihat tanda silang itu berarti medan magnetiknya arahnya masuk menembus bidang ya. Masuk menembus bidang. Itu untuk medan magnetiknya, tanda cross ya. Tanda cross itu adalah masuk menembus bidang. Nah, sekarang kalau muatan positif itu ditembakkan atau kecepatan arahnya ke kanan, ini V ya. Nah, V ini adalah arah dari muatan positif ini ditembakkan ke kanan. Nah, dia berada di dalam medan magnet homogen. Ini medan magnetik untuk tanda cross, arahnya masuk menembus bidang ya, ini B. Nah, ternyata muatan ini tidak bergerak lurus ke kanan, tapi dia dibelokkan. Nah, dibelokkan. Nah, yang membelokkan di sini adalah gaya yang timbul atau yang terjadi pada muatan tadi. Muatan yang bergerak di dalam medan magnet homogen. Nah, menurut Lorentz, untuk arah gaya yang terjadi pada muatan itu sesuai dengan kaidah atau aturan skrup. Ya, ini ya sebelah kanan ini skrup ulirannya ya. Kalau kita putar ke kanan, dia akan bergerak maju, masuk menembus ya. Tapi kalau kita putar ke kiri, dia akan bergerak mundur, keluar. Nah, kalau muatan tadi ini arah V ya, kemudian medan magnetik B masuk menembus bidang, maka arah gaya Lorentz-nya sesuai dengan aturan skrup dia akan berarah ke atas. Atau bisa juga dengan kaidah tangan kanan. Jadi kaidah tangan kanan, ibu jari atau jempol ini sebagai arah V, kemudian B banyak jari, 4 jari yang lain yang kita rentangkan telapak tangan kita, ya, yang saling tegak lurus. B ini adalah 4 jari atau banyak jari ya, awalan B. Nah, masuk menembus bidang, maka muka telapak tangan kita berarah ke atas. Nah, itulah arah gaya Lorentz-nya, berarah ke atas. Itu kalau muatannya positif. Kan ada dua jenis ya, muatan positif dan muatan negatif. Berarti kalau muatan negatif, arah gaya Lorentz-nya atau gaya magnetiknya kebalikannya, positif negatif kan berkebalikan. Jadi kalau tadi muka telapak tangan ini ditetapkan sebagai arah gaya Lorentz, maka kalau muatannya diganti dengan muatan negatif, maka ini dari arah punggung telapak tangan. Nah, itu kalau negatif. Nah, sekarang kita uraikan dari medan dari muatan yang berada di dalam medan magnet tadi ya, yang berarah ke kanan, digerakkannya ke kanan. Karena gaya lurahnya ke atas, maka dia nanti tidak lurus ke kanan tapi dibelokkan ke atas. Jadi lintasannya menjadi melengkung ke atas. Jadi kalau ini kita gagalkan ya dia akan melengkung ke atas. Nah, pada saat posisinya di sini ya, muatan positif tadi di sini yang berarti ini berarah ke atas ya untuk V-nya. Saat V-nya berarah ke atas, ibu jari kita arahkan ke atas, B tetap masuk menembus bidang, maka muka telapak tangan kita berarah ke kiri. Nah, itu arah gaya Lorentz ya, atau gaya magnetiknya sekarang saat posisinya seperti itu, arah gaya Lorentz-nya ke kiri. Nah, ini arah gaya Lorentz. Sehingga dia nanti tidak lurus ke atas, tapi akan dibelokkan ke kiri. Akan melengkung ke kiri. Nah, lintasannya dia akan melengkung ke kiri. Nah, sampai di sini ya saat mengarah ke kiri, ini tadi muatan positif ya. Saat berarah ke kiri, ya ibu jari kita ke arah kiri, B tetap masuk ya menembus bidang, maka muka telapak tangan kita berarah ke kemana? Ke bawah ya. Muka telapak tangan kita berarah ke bawah. Inilah gaya Lorentz atau gaya magnetiknya. Sehingga nanti muatan ini akan dibelokkan ke
ke bawah. Nah, sehingga lintasannya dia akan melengkung ke bawah. Nah, begitu sampai di sini, ya, sampai di sini muatan positif tadi, saat berarah ke bawah, ibu jari kita berarah ke bawah, B tetap masuk ya menembus bidang, maka muka telapak tangan kita berarah ke kanan, ya kan? Berarah ke kanan muka telapak tangan kita. Nah, sehingga dia nanti akan dibelokkan ke kanan. Nah, sehingga lintasannya ini membentuk lintasan lingkaran ya, lingkaran membentuk lingkaran. Nah, biasanya sering ditanyakan berapakah jari-jari lintasan yang ditempuh oleh muatan tersebut gitu. Nah, misalkan ini ditarik sini jari-jarinya R. Tentukan R. Nah, gaya Lorentz-nya atau gaya magnetiknya besarnya dapat dihitung dari persamaan ini. Q ini adalah muatannya ya, muatan. V itu kelajuan atau kecepatan dari gerak muatan tadi. B adalah medan magnetiknya. Nah, theta di sini ada variabel sin theta. Theta itu sudut yang dibentuk antara V dengan B. Ini theta. Nah, itu sudut theta. Jadi saat saling tegak lurus antara V dan B itu berarti gaya Lorentz-nya adalah maksimum ya, maksimal, maksimum. Sin 90 kan sama dengan 1. Nilai terbesar tertinggi dari sinus. Nah, sampai di sini bisa diikuti ya. Ada pertanyaan? Nah, bagaimana kalau muatannya negatif? Bapak gambarkan di sini kalau misalkan muatannya negatif, diganti dengan muatan negatif, dia sama berada di dalam medan magnetik mungkin. Bapak gambarkan di sini. Ini B-nya ya. B-nya dan seterusnya. Ini medan magnetik mungkin. Nah, kemudian dia digerakkan sama seperti tadi ke kanan. Ya, ini muatannya. Maka dengan kaidah tangan kanan, untuk muatan negatif, ibu jari V ke kanan, B masuk menembus bidang, maka punggung telapak tangan kita berarah ke bawah, ya kan? Berarah ke bawah. Ini berarti gaya Lorentz-nya ke bawah. Sehingga dia nanti akan dibelokkannya ke bawah gitu ya. Dia akan melengkung ke bawah. Nah, begitu sampai di sini muatan negatif ya, ini tadi udah kita ganti dengan muatan negatif. Saat V-nya ke bawah ya, V-nya berarah ke bawah, ibu jari kita ke bawah, B masuk, maka punggung telapak tangan kita berarah ke kiri. Ya kan? Nah, ini arah gaya Lorentz-nya ke kiri. Sehingga dia nanti akan dibelokkan ke kiri, melengkung ke kiri. Nah, begitu sampai di sini di bawah ya, muatan negatif bawah, dia saat berarah ke kiri ya, saat V-nya ke kiri, ibu jari kita ke kiri, B masuk, punggung telapak tangan kita berarah ke atas ya. Nah, inilah gaya Lorentz-nya. Sehingga dia nanti akan dibelokkan ke atas. Nah, melengkung ke atas sana. Nah, ini muatan negatif tadi. Nah, saat dia berarah ke atas, ibu jari kita ke atas, B masuk menembus bidang. Ya, menembus bidang ini berarti kalau kalian lihat monitor kalian itu sebagai bidangnya, nah 4 jari kalian itu masuk menembus bidang. Cross gitu ya. Punggung telapak tangan kita berarah ke kanan. Ya, punggung telapak tangan kita berarah ke kanan. Itulah arah gaya Lorentz-nya. Sehingga dia nanti akan dibelokkan ke kanan. Nah, ini membentuk lintasan lingkaran juga. Kalau tadi itu berlawanan putaran jarum jam, sekarang searah putaran jarum jam. Ini berbeda, sama-sama lintasan lingkaran, tapi yang satu berlawanan putaran jarum jam saat muatan positif, saat muatan negatif diganti dengan muatan negatif, dia searah putaran jarum jam. Nah, di sini juga kita bisa menentukan apa? Jari-jari lintasannya. Nah, ini R, jari-jari lintasan. Nah, waktu kelas 10 dulu kalian pernah pelajari gerak melingkar ya. Ya. Gerak melingkar berarti ada satu gaya yang selalu menuju ke pusat
lintasan. Namanya gaya apa? Ada yang masih ingat? Gaya apa? Sentrifugal. Ya, yang menuju ke pusat lintasan itu adalah Sentripetal, gaya Pak. Oh, sentripetal. Ya, yang kalau yang arah radial keluar itu sentrifugal. Ini menuju ke pusat itu sentripetal. Jadi di sini ada gaya yang selalu menuju ke pusat, yaitu gaya sentripetal. Ingat hukum 2 Newton, gaya itu apa rumusnya? Masa kali percepatan. Ya, massa kali percepatan. Nah, berarti dalam hal ini percepatannya adalah percepatan sentripetal. Ya. Percepatan sentripetal apa persamaannya? Kalau di sini diketahui kecepatan linearnya V, jari-jari lintasannya R, percepatan sama dengan, ada yang masih ingat? MV kuadrat per R, Pak. Ya, jadi ini V kuadrat per R ya percepatan sentripetalnya, sehingga gaya sentripetalnya adalah MV kuadrat per R gitu. Nah, jadi dalam hal ini kita ada dua persamaan ya. Ada dua persamaan yaitu gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal atau gaya magnetik tadi. Jadi Q VB ya, sin 90 kan karena B dengan V-nya kan tegak lurus. Sama dengan M V kuadrat per R gitu kan. Nah, ini R-nya apa, V-nya bisa dicoret. R-nya bisa dicari dari sini. Ya kan? Berarti kan R jari-jari lintasannya sama dengan M kali V dibagi I kali B. Nah, inilah jari-jarinya. Nanti bisa kita hitung berapa jari-jari lintasan yang ditempuh oleh muatan tadi, baik muatan positif maupun muatan negatif. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Kalau ada yang kurang jelas silakan bisa ditanyakan ya. Nah, itu gaya magnetik atau gaya Lorentz pada muatan yang bergerak di dalam medan magnetik homogen. Baik, jelas ya? Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Ya, baik. Dan nah, ini tadi untuk kaidah tangan kanan untuk menentukan arah gaya Lorentz ya. Ibu jari atau jempol ya, ini sebagai arah V, B banyak jari, ya lebih dari 2 kan banyak ya. Biar awalan B banyak jari B ya. Ini mewakili B. Nah, muka telapak tangan ini sebagai arah gaya Lorentz. Ini kalau muatannya apa? Muatannya positif ya, muatan positif. Kalau muatan negatif kebalikannya dari punggung sana ya. Jadi kalau muatan negatif ya, muatan negatif berarti dari punggung ke sana. Ini gaya Lorentz-nya. Gitu ya. Nah, ini untuk jari-jarinya tadi bisa dicari dari persamaan ini. Sudah Bapak jelaskan di depan tadi. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya gaya magnetik pada kawat berarus listrik. Kalau yang pertama tadi gaya magnetik yang terjadi pada muatan ya, muatan yang bergerak di dalam medan magnetik. Sekarang pada kawat penghantar berarus listrik. Misalkan ini kawatnya ya dengan diameter D misalkan atau luas penampangnya A. Nah, kemudian panjangnya ini L. Ini adalah panjang kawat atau penghantar ya, kawat penghantar. Di bab sebelumnya, di bab pertama ya sudah kita pelajari bahwa
kuat arus yang mengalir, kuat arus I itu kan tidak lain adalah muatan yang mengalir tiap waktu gitu kan. Ya, artinya muatan yang mengalir itu sama dengan kuat arus F kalikan T. Jadi di sepanjang kawat ini muatan mengalir ya, mengalir dengan laju V, Nah, sehingga kalau tadi persamaannya F gaya magnetik atau gaya Lorentz, Q, V, B, sin theta gitu kan. Nah, muatannya ini kan tidak lain adalah kuat arus yang mengalir sepanjang kawat tadi kalikan waktunya kan. Kalikan V, B, sin theta. Nah, selang waktu dari muatan yang mengalir dengan laju V, T kali V atau V kali T, itu kan tidak lain apa? Jarak yang ditempuh muatan itu kan. Berarti jarak yang ditempuh ini tidak lain adalah panjang kawat. Jadi T kali V atau V kali T ini adalah L panjang kawatnya. Nah, sehingga dari sini kita dapat persamaan baru gaya Lorentz adalah B I L sin theta. Nah, ini terbukti bahwa gaya Lorentz atau gaya magnetik yang dialami oleh kawat penghantar sepanjang L persamaannya adalah BIL sin theta atau Bil sin theta. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Baik, jika tidak ada, Bapak lanjutkan ke sub yang ketiga, yang berikutnya untuk gaya magnetik, yaitu gaya magnetik yang terjadi atau yang timbul di antara dua kawat sejajar. Di antara dua kawat sejajar, ini ada dua kawat ya, kawat pertama dan kawat kedua. Ini kawat pertama, ini kawat kedua. Arah arusnya sama, ini sejajar. Ya, sama-sama ke atas. Kemudian yang sebelah kanan ini arah arusnya berlawanan. Arah arusnya berlawanan. Ini kawat pertama, kawat kedua. Nah, antara kawat pertama dan kawat kedua ini terpisah pada jarak, misalkan di sini ya, kawat pertama ke kawat kedua ini terpisah pada jarak A. Ini juga sama, terpisah pada jarak A. Ya, jaraknya A gitu ya. Sini juga A. Nah, ingat di awal bab ya, bahwa pada kawat lurus yang dialiri arus, maka medan magnetiknya di sekitarnya berupa lingkaran ya, medan magnetiknya berupa lingkaran. Kaidah tangan kanan, ibu jari I ya, ibu jari I itu ke atas, berarti kita sesuaikan dengan arah arusnya ke atas, maka empat jari kita yang melengkung ya, ini sebagai arah medan magnetiknya. Sehingga titik-titik di sebelah kanan kawat pertama ya, semua titik yang terletak di sebelah kanan kawat pertama itu arahnya masuk atau kita beri tanda cross. Ya, semua titik yang terletak di sebelah kanan kawat pertama itu tandanya cross, masuk menembus bidang. Nah, di titik yang berjarak A itu berarti tepat di kawat kedua. Nah, ini arahnya apa tadi? Masuk menembus bidang. Ini tandanya cross. Ya, biar beda. Nah, ini B apa? B1. Artinya apa? B1 ini adalah medan magnetik yang ditimbulkan oleh kawat pertama di titik yang berjarak A dari kawat pertama. Arahnya masuk menembus bidang. Jelas ya? Demikian pula untuk kawat kedua. Kawat kedua ini menimbulkan medan magnetik di sekitarnya berupa lingkaran juga. Ya, berupa lingkaran juga pada kawat kedua itu. Arahnya, nah sekarang kita gambarkan di sini. Ini adalah medan magnetik yang ditimbulkan oleh kawat kedua. Nah, dia melingkar juga. Ibu jari ya, arahkan ke atas sesuai dengan arah arus ini. Ya, ibu jarinya ya. Semua titik yang terletak di sebelah kiri ini kan berarti ya medan magnetiknya kan begini, ini B. Nah, ini melingkar nih, sini B. Nah, di titik sini kan berarti di titik semua titik yang terletak di sebelah kiri kawat kedua
Kalau 4 jari kita melengkung, ya, kemudian berarah ke kiri, maka 4 ujungnya itu menuju ke arah kita. Itu artinya apa? Keluar dari bidang, menuju ke arah kita. Kalau cross tadi, sama-sama menembus ya, masuk, keluar itu sama-sama menembus, tapi kalau yang B1 itu masuk, ya, menembusnya masuk. Kalau di sini B2, nah di sini berarti B2, ini tandanya dot. B2. Medan magnetik yang ditimbulkan oleh kawat kedua pada titik yang berjarak, ini jaraknya A dari kawat kedua. Ini arahnya dot. Bisa diikuti ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita tentukan arah gaya Lorentz atau gaya magnetik dengan kaidah tangan kanan. Ibu jari I ya, awalan I ya, ibu jari, jempol ibu jari ke atas. Kemudian B-nya pada kawat pertama B-nya keluar kan, dot situ B2. Maka muka telapak tangan kanan kita berarah ke kanan. Nah, itu sebagai arah apa? Arah gaya Lorentz-nya. Nah, jadi ini ke kanan ya, ke kanan itu sebagai arah gaya Lorentz. Digambarkan di sini boleh karena sama semuanya ya. Ini adalah F12. Kalau kita tetapkan arah gaya Lorentz untuk kawat kedua, ya, I ke atas, ibu jari ke atas, B-nya cross, banyak jari cross masuk, maka muka telapak tangan kita ke kiri, berarah ke kiri. Nah, kan? Berarah ke kiri. Nah, ini F221. Nah, sehingga di sini terlihat antara F12 dengan F21 itu saling tarik-menarik. Jadi di sini dalam hal ini adalah gaya tarik. Ya, sering digambarkan melengkungnya ke dalam. Ini saat arusnya sama, berarah sama, I1, sini I2. Jadi gayanya adalah gaya tarik. Untuk yang arah arusnya searah. Nih, saling mendekat ya, F1, F2. Ini untuk yang arah arusnya searah. Bagaimana ketika arah arusnya berlawanan? Ini yang kedua ini. I1-nya ke atas, I2-nya ke bawah. Seperti tadi caranya. I1 ini menimbulkan medan magnetik di sebelah kanannya, tandanya cross kan? Nah, ini cross. Ini adalah B1. Pada jarak A dari kawat pertama arahnya masuk. Sekarang kawat kedua, ibu jari ke bawah, maka sebelah kiri dengan kaidah tangan kanan, ya 4 jari kita melengkungnya masuk menembus bidang juga. Nah, jadi di sini tandanya cross. Ini adalah B2. Nah, dengan kaidah tangan kanan, kawat pertama, ibu jari I ke atas, B-nya masuk, muka telapak tangan kita berarah ke kiri, ya kan? Muka telapak tangan kita berarah ke kiri. Ini sebagai arah gaya Lorentz-nya F12. Untuk kawat kedua, ibu jari ke bawah, B masuk, maka muka telapak tangan kita berarah ke kanan, ya kan? Nah, ini F21. Nah, saling menjauh kedua kawat. Saling menjauh itu berarti dia gaya di sini adalah gaya tolak. Ya, saat berlawanan arah ini gaya tolak, sehingga bisa digambarkan untuk yang gaya tolak ya. Gaya tolak itu melengkungnya keluar. Nah, melengkungnya keluar. Ini satu ke atas, satu ke bawah. Ini I1, ini I2 gitu. Itu ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, gitu ya. Nggak ada? Jelas ya berarti ya. Nah, sekarang kita bisa menentukan besarnya. Kalau itu tadi kan gaya yang terjadi ya saat arah arusnya sama atau searah, gaya tarik, berlawan arah, gaya tolak. Nah, sekarang besar F12 atau F21 gimana? Pakai persamaan ini tadi, bil sin theta. Ya. Jadi F12 ya. Ya, F12. Kalau kita pakai kawat yang pertama berarti B-nya B2 ya kan? B2, I-nya I1, L, nah, sin 90. Kita luruskan antara B dengan I. Nah, B2 kan berarti kawat lurus panjang mu 0, karena B2 berarti I2 dong.
Karena berarti yang menimbulkan medan magnet B2 itu adalah arus kawat yang berarus I2 ini. Per 2 pi A, jaraknya kan A, titik tadi. Kali I1 kali L. Atau bisa kita tulis mu0 I1 I2 per 2 pi A kali L. Inilah F12. Kalau kita jabarkan F21 ya sama. F21 kan berarti kalau pakai yang F21 B-nya kan berarti kalau F21 B-nya kan di sini kan kawat kedua kan, B-nya B1, I-nya I2 kali L. Ya, B1 kan berarti mu0 I1 per 2 pi A kali I2 kali L. Sama persamaannya, hanya arahnya berbeda. Yang kalau pada kawat satu ke kanan, kawat keduanya ke kiri untuk yang gaya tarik. Untuk yang gaya tolak saat arusnya berlawanan, ya, yang kawat satu ke kiri ke kanan. Ingat hukum 3 Newton. Jadi di sini berlaku hukum 3 Newton. F12 sama dengan min F21, ya. F aksi sama dengan min F reaksi. Besarnya sama, hanya arahnya yang berlawanan, gitu ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya, jelas ya. Silakan kalau memang masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya sebelum lanjut ke berikutnya. Nggak ada, sejauh ini nggak ada. Apa sih izin tanya dong, Pak? Ya, silakan. Apa saya masih agak bingung yang paling bawah kiri kan arus listriknya ke atas. Iya, Terus medan magnetnya tuh masuk ke dalam kan, Pak? yang sebelah kiri Yang mana? paling kiri, yang AA, I1. Ya, itu satu medan AA, harusnya medan ke magnetnya atas. ke dalam. Harusnya ke atas. Ya, Medannya harusnya ke ke atas. dalam. Nah, medan magnetik yang ditimbulkan oleh kawat pertama ini di sebelah kanan masuk ke dalam, ini B1 nih. Mm-mm. Ya. Jadi B1 ini adalah medan magnetik yang ditimbulkan oleh kawat pertama. Kalau B2 ini adalah medan magnetik yang ditimbulkan oleh kawat kedua. Nah, di titik yang berjarak ini berjarak A, ini dari kawat kedua, ini jaraknya A atau jari-jari lingkaran. Kan untuk kawat lurus medan magnetiknya kan berupa lingkaran. Nah, di titik di sini yang berjarak A itu berarti arahnya keluar ya kan, ibu jari kita ke atas untuk kawat yang kedua, maka di sebelah kiri kawat kedua, 4 ujung jari kita itu melengkungnya menuju ke arah kita. Jadi menembusnya keluar ya, keluar dari bidang. Tapi kalau di sebelah kanan kawat itu menembusnya masuk ya, masuk menembus bidang gitu. Itu Margaret. Gimana? Masih ada yang mau tanyakan lagi? Tadi saya salah ini aja, Pak. Makasih, Pak. Oke. Sama-sama. Yang lainnya gimana? Yang lain? Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Nggak ada. Ya, baik. Jika nggak ada, bisa lanjut? Sudah belum ini? Pak, tadi tuh B itu gaya magnet ya, Pak? B. Kalau B medan magnetik. Oh, Kalau medan F, magnetik. ya B medan magnetik. Kalau F itu gaya magnetik. Ya, Ardra ya. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya, sama-sama. Silakan jika ada yang masih mau ditanyakan. Jika tidak ada, bisa lanjut ya. Lanjut. Sudah belum? Sudah? Mungkin bisa dilanjut, Pak. Ya, baik.
ini tadi gambar yang untuk gaya tolak ya, saat kedua kawat ini arah arusnya berlawanan ya, berlawanan. Nah, jika besar arusnya sama antara I1 dengan I2 itu sama, I1 sama dengan I2 sama dengan I, persamaan tadi bisa kita ganti I1 kali I2-nya kan menjadi I kuadrat. Ya, persamaan umumnya yang tadi aja ya. Persamaan umumnya gaya Lorentz sama dengan mu0 I1 I2 per 2 PA kali L. Kalau gaya persatuan panjang ya tinggal L-nya ditarik, jadi F per L dipindahkan ke ruas kiri, jadi mu0 I1 I2 per 2 PA gitu ya. Jadi A-nya di sini adalah jarak antara kedua kawat. Baik, yang terakhir yaitu penerapannya ya, penerapan dari gaya magnetik. Ya, sebagai contoh dalam produk teknologi diantaranya adalah motor listrik ya, motor listrik atau ada yang saya menyebut dengan generator ya. Nah, ini motor listrik, ini salah satu alat yang digunakan dari prinsip mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau energi kinetik. Nah, kalau kita lihat ini ya skemanya, prinsip kerjanya ini. Jadi dalam motor listrik itu ada magnet permanen yang dipasang di situ, satu sebagai kutub utara, satu sebagai kutub selatan. Nah, ingat arah garis gaya magnetik itu dari kutub utara ke kutub selatan. Jadi seperti ini ya. Seperti ini. Ini arah B-nya dari kutub utara ke kutub selatan. Ini B. Kemudian saat dialirkan arus, ini kumparannya ya, KLMN ini adalah kumparan yang ada N lilitan gitu ya. Kumparan kan nggak mungkin satu lilitan kan, pasti ada banyak ya. Ini misalkan jumlah lilitannya adalah N. Nah, berarti di sini arah I-nya ya, arah I-nya di sebelah ujung atas itu arah I, ini ya, I dari K ke L. Dengan kaidah tangan kanan tadi, ibu jari dari I ya, I ibu jari K ke L, B-nya dari utara ke selatan, maka muka telapak tangan kita berarah ke atas kan? Nah, inilah gaya magnetiknya. Jadi ujung sini. Nah, ini gaya Lorentz-nya, gaya magnetik. Arus terus mengalir ke sini. Nah, di ujung sebelah yang sini, MN, ini arah I-nya. Ya. Jadi ibu jari kita dari arah M ke N, kemudian B-nya tetap karena dia magnet permanen ya, utara selatan, muka telapak tangan kita berarah ke bawah. Jadi setengah periode berikutnya itu arah gaya Lorentz-nya ke gaya magnetik ke bawah, yang tadi ke atas. Sehingga ini membuat putaran ya, membuat putaran. Dia berputar ya, berputar. Ini arah putarnya ya, dengan porosnya ini. Ini sebagai arah putar. Sehingga motor listrik itu akan bergerak. Nah, ini seperti yang prinsip ini dipakai pada tape recorder, bor listrik, hair dryer, kereta api, dan produk-produk yang lainnya ya yang menggunakan prinsip kerja gaya magnetik. Nah, di kelas sebelumnya, di kelas 11 ya, di level sebelumnya, kalian sudah pelajari yaitu ada besaran namanya momen gaya ya. Ingat ya, momen gaya itu hasil kali gaya dengan lengan momennya terhadap poros itu ya, porosnya ya. Misalkan ini kita tetapkan porosnya misalkan titik O gitu ya. Ini gayanya, tadi gaya. Nah, ini lengan momennya yang tegak lurus dengan gaya. Ini adalah lengan momennya. Nah, itu misalkan dilambangkan R ya, R kalau D, D ya, F kali R atau D kali S gitu. Ini terhadap poros. Nah, periode berikutnya itu kan yang kayak ke bawah. Oke. Nah, sehingga kenapa di sini muncul A ya, berarti kan di sini yang persamaan gaya Lorentz tadi bil sin theta gitu, L-nya berarti sepanjang ya, sepanjang kawat ini kan KL ini kan, sehingga nanti ada panjang, ada lebar, panjang kali lebar dari kumparan ini atau lilitan ini. Sehingga ada variabel AA di situ adalah luas kumparan atau luas penampang ini.
Ya, luas kumparan. N-nya jumlah lilitan dari kumparan itu. B-nya medan magnetik. I kuat arus yang mengalir. Nah, ini penerapan dari gaya magnetik pada motor listrik. Penerapan yang lainnya misalkan pada alat ukur listrik ya. Kita kenal waktu di bab pertama dulu ada ampermeter, voltmeter, ohmmeter, galvanometer. Nah, itu semuanya menggunakan prinsip gaya magnetik. Gaya magnetik pada alat ukur listrik. Ada skalanya, kemudian ada jarumnya, ya di sini ada pegas spiral, ada inti besi lunak, ada kumparan. Jadi kalau misalkan ampermeter dipasang pada rangkaian tertutup pada dulu ya, yang bab pertama rangkaian arus arah. Nah, jarum menunjukkan angka tertentu. Kita baca, nah, itulah kuat arus yang mengalir setelah itu menggunakan prinsip gaya magnetik. Ya. Yang terakhir adalah sifat kemagnetan bahan. Ya, sifat kemagnetan bahan dulu waktu kalian masih duduk di bangku SMP dikenal ada 3 macam-macam kemagnetan bahan ya. Ada yang tertarik kuat, kemudian ada yang lemah, ada yang tidak sama sekali. Ada yang masih ingat istilahnya yang menarik kuat benda-benda lain dari sifat kemagnetan bahan disebut apa? Bahan apa? Ferromagnetik, Pak. Iya, ferromagnetik. Ferromagnetik itu yang menarik kuat ya. Kalau yang lemah namanya apa? Paramagnetik, Pak. Paramagnetik ya. Yang tidak sama sekali atau bahkan Dia menolak magnetik. diamagnetik ya, seperti gabus, plastik, kayu gitu ya. Nah, hubungan antara kuat medan magnetik dengan induksi magnetik, kalau misalkan kuat medan magnetik dilambangkan dengan H, ya H, medan magnetiknya B, nah H sama dengan B per mu 0. Sebagai contoh misalkan ini medan magnetik di tengah solenoida, yang kemarin solenoida ya. Medan magnetik di tengah solenoida sama dengan mu 0 IN per L ya kalau di tengah ya. Kalau di ujung mu 0 IN per 2L gitu kan. Ini yang di tengah, yang di pusat. Mu 0 IN per L. Jika dimasukkan kalau memang itu merupakan solenoida dengan medan magnetik di tengah. Nah, benarnya kan coret. Ya, itu anak-anak sekalian untuk materi yang kita pelajari di bab ketiga ini ya. Nah, untuk soalnya 1 menit, silakan. 2 pengantar lurus panjang dan sejajar terpisah 90 mm satu sama lain dialiri arus masing-masing 2 ampere dan 4 ampere dalam arah yang sama. Nah, kalau arahnya sama tadi gaya yang terjadi gaya apa? Arah sama. Gaya tarik atau gaya tolak? Tarik, Pak. Ya, gaya tarik. Ini pertanyaannya adalah tentukan gaya yang dialami tiap-tiap kawat per 0,2 meter panjang kawat. Tinggal dimasukkan ke persamaan ya. Ini sudah 33. Tadi nomor 80. 15, 16. Baik, siapa coba? Yang mau coba? Jadi ini kawat dari arus arah ya. Ini misalkan kawat pertama, kemudian kawat kedua. Terpisahnya pada jarak 90 mm, ini jarak tambah 2. Ah, 90 mm.
1, 2 ampere, I2-nya 4 ampere. L 0,2 meter. Silakan yang mau coba untuk menyelesaikan soal ini. Gaya yang dialami tiap-tiap kawat. Ini tadi karena arah sama ya. Ya gayanya adalah gaya tarik ya, F12 maupun F21. F12 jadi persamaannya apa? Ya, sama-sama aja. U0 I1 I2 L per 2 pi A gitu ya. U0-nya 4 pi 10 pangkat minus 7, I1-nya 2, I2-nya 4 gitu kan. L-nya tiap 0,2 meter. 2 kali 10 pangkat minus 1 per 2 pi. Nah, jarak antara duanya 90 mm, jadikan meter 10 pangkat min 3 gitu ya. Coret, coret. 2 kali 2, 4 kali 4, 16 kali 2, 32. 32 per 90 kali 10 pangkat berapa? Min 7, min 8, plus 3. Min 5 Newton ya. Nah, tinggal silakan kalau menjadikan desimal 32 per 90. F1. Jelas ya? Ada pertanyaan untuk soal pertama? Nggak ada ya? Pak, itu tapi bukannya yang ditanya gaya yang dialami per panjang kawat ya, Pak? Jadi F per L gitu. Iya, tiap panjang kawat 0,2 meter panjang kawatnya ditanyakannya. Jadi gaya yang dialami tiap kawat per 0,2 meter. Kalau per meter, nah berarti baru L-nya 1 meter. Nah, jadi yang ini per 0,2 meter. Oke, Pak, makasih, Pak. Ya, jadi dimasukinya 0,2 meter ya. Nah, ini baru yang kedua nih ya. Per 1 meter panjang kawat. Ya, masih seperti yang tadi, ini arah arusnya sama ya. Terpisahnya 0,25 meter. Nah, pertanyaannya adalah gaya yang bekerja pada kawat per 1 meter panjang kawat. Jadi L-nya tiap 1 meter. Seperti tadi ya. Arah arusnya juga sama. 1 dengan 2 juga. (0,25 meter). Di sini I1-nya 35 ampere, I2-nya 25 ampere. Karena 1. Tinggal masuk ke persamaan ya. Ini karena ini arah arusnya juga sama, jadi kan gayanya gaya tarik. F1 2, U0, I1, I2, 2 pi. L-nya 1 meter. Ini bisa F per L. 4 pi 10 pangkat min 7 kali 35 kali 25 per 1 meter ya. 2 pi. A-nya 0,25 meter. Atau 10 pangkat min 2 ya, gitu ya. Coret, coret.
2 kali 35, 70 min 1, 10 pangkat min 1, ini ke atas 10 pangkat 2. 10 pangkat min 5, atau 7 kali 10 pangkat min 4. Newton boleh per meter kan, per 1 meter. Baik. Demikian ya untuk materi kita di bab 3 ini yang sudah kita pelajari bersama terkait dengan induksi magnetik ya, mulai dari flux magnetik, kemudian medan magnetik, kemudian yang terakhir adalah gaya magnetik atau gaya Lorentz baik pada muatan maupun pada kawat berarus. Ya, untuk materinya cukup sekian ya. Nah, nanti kita lanjutkan untuk latihan soalnya. Sampai di sini ada pertanyaan?